Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SDN Cipari pada hari ini tanggal 15 Mei 2025 hari Kamis ya. Kita akan belajar kembali tentang pembelajaran daring yang materi pada kali ini adalah IPAS. Nah, nanti silakan anak-anakku semuanya untuk menyimak, menonton video ini hingga selesai. Dengarkan baik-baik penjelasan yang saya sampaikan mengenai pembelajaran IPAS, khususnya materi peninggalan zaman kerajaan dulu seperti apa. Dan nanti di akhir video ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Selamat menonton. Baik anak-anak, Indonesia ini memiliki sejarah yang kaya dengan berbagai kerajaan yang pernah berdiri dan meninggalkan jejak yang luar biasa hingga kini. Nah, peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia ini menjadi bukti kejayaan masa lalu dan bisa kita lihat serta kita pelajari. Mari kita lihat beberapa contohnya peninggalan yang ada di Indonesia. Yang pertama candi. Ada Candi Borobudur ya. Ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Bentuknya megah dengan banyak stupa dan relief atau ukiran pada dinding yang menceritakan kisah-kisah zaman dahulu. Nah, candi ini adalah peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Begitu anak-anak. Kemudian yang kedua adalah Candi Prambanan. Jadi candi ini sangat indah dan tinggi yang merupakan komplek dari candi Hindu yang dipersembahkan untuk 3 dewa utama, Trimurti, Siwa, Wisnu, dan Brahma. Candi ini juga merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno namun bercorak Hindu. Nah, kemudian ada juga Candi Mendut. Jadi candi ini adalah candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. Di dalamnya terdapat patung Buddha yang besar dan indah. Ini juga merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Nah, kemudian ada Candi Penataran. Ini adalah komplek candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Ini merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri dan Majapahit. Ukirannya sangat detail dan menceritakan berbagai kisah yang dulu pernah ada. Kemudian peninggalan yang lain adalah prasasti selain candi ya. Nah, prasasti ini ada prasasti Ciaruten yang ditemukan di Bogor. Jadi prasasti ini diberi tulisan dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta serta gambar telapak kaki yang diduga milik Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada prasasti Tugu. Ini juga dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menceritakan tentang pembangunan saluran air untuk pertanian. Nah, kemudian ada juga prasasti Kedukan Bukit. Nah, jadi prasasti ini ditemukan di Palembang dan merupakan salah satu bukti pentingnya keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Di dalamnya tertulis tentang perjalanan suci seorang raja. Nah, anak-anakku semuanya, peninggalan yang lain adalah berupa kitab kuno. Yang pertama namanya Kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit. Kitab ini menceritakan tentang wilayah kekuasaan Majapahit, kehidupan kerajaan dan budaya pada masa itu ya. Kemudian selanjutnya ada Kitab Sutasoma. Kitab ini juga dari zaman masa kerajaan Majapahit dan terkenal dengan semboyan bangsa Indonesia. Di sana ditulis ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian ada peninggalan yang lain berupa keraton atau istana ya. Kita bisa melihat keraton Yogyakarta dan keraton Surakarta. Jadi kedua keraton ini masih berdiri hingga sekarang dan menjadi saksi bisu kerajaan-kerajaan pada zaman kejayaan kerajaan Mataram Islam serta penerusnya. Di dalamnya tersimpan berbagai benda bersejarah dan menjadi pusat budaya Jawa. Yang kelima ada benda-benda kuno lainnya seperti arca, misalkan patung ya. Banyak arca dewa-dewi Hindu dan Buddha yang ditemukan. Ini menjadi bukti bahwa kepercayaan yang dianut kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu, contohnya arca Ganesha, arca Durga, dan arca Buddha ya. Kemudian ada juga peninggalan berupa senjata tradisional, semacam keris dan senjata lainnya.
Nah, kemudian ada senjata tradisional, keris, dan senjata lainnya yang ditemukan. Ini juga merupakan peninggalan kerajaan dan menunjukkan sebuah keahlian dalam membuat logam pada masa itu, anak-anak. Kemudian ada juga mata uang kuno ya. Beberapa kerajaan memiliki mata uang yang sendiri. Mata uang yang dibuat sendiri yang terbuat dari emas, perak, atau logam lainnya. Nah, mengapa peninggalan kerajaan ini sangat penting bagi kita? Karena pertama kita bisa belajar sejarah. Jadi peninggalan ini membantu kita memahami bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu ya, pada zaman kerajaan. Lalu bagaimana kerajaan-kerajaan ini berdiri dan berkembang dan akhirnya mengalami perubahan, dan tentunya kita bisa mengenal budaya juga. Jadi peninggalan seperti candi, kitab, dan keraton ini menunjukkan kekayaan budaya dan seni yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Nah, mengapa kita harus menghargai warisan? Karena dengan mengetahui peninggalan ini, kita bisa belajar untuk menghargai dan melestarikan warisan leluhur kita. Begitu anak-anak. Nah, jadi itulah beberapa contoh peninggalan dari kerajaan-kerajaan masa lalu di Indonesia. Jadi setiap peninggalan ini memiliki cerita dan nilai penting yang bisa kita pelajari. Semoga penjelasan ini bisa mudah ya, lebih mudah kalian memahami. Dan kalau ada pertanyaan, boleh silakan di kolom komentar. Dan untuk pertanyaannya adalah, silakan kamu tuliskan hal-hal penting yang ada di video ini. Misalkan catatannya, saya bisa menemukan misalkan satu tentang peninggalan, informasi peninggalan zaman kerajaan. Satu, arca, dua, kitab, dan lain-lain. Jadi kalian buat rangkuman atau semacam tulisan hal-hal penting yang bisa kalian temukan setelah menonton video ini. Silakan ditulis di buku saja, kemudian nanti disampaikan di grup WhatsApp kepada Pak Dani atau kepada saya, gurunya. Demikian anak-anak untuk daring kali ini. Dan jangan lupa belajar dengan semangat, walaupun belajar di rumah tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.